Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat kan? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah pergerakan nasional. Masih bersama dengan Bu Ana dan Bu Yunita pada mapel IPS dan PPKN. Pada abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Munculnya organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah dan terorganisir. Faktor yang mempengaruhi berdirinya organisasi atau berdirinya pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia antara lain adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni yang pertama, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dan yang ketiga, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin dari pergerakan nasional. Faktor eksternal yaitu yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All Indian Nation Congress pada tahun 1885 dan Gandhisme. Itu tidak lepas dari kebangkitan nasional Asia dan Afrika. Dan yang ketiga, yaitu adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan Nasional Indonesia memunculkan organisasi pergerakan yang berkembang di kalangan Hindia Belanda. Organisasi-organisasi tersebut memiliki landasan dan sikap yang berbeda dalam mengambil perang di pergerakan nasional. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa masa berdasarkan corak pergerakannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1908 sampai 1920. Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Partai atau yang biasa dikenal dengan IP. Yang kedua, yaitu masa radikal atau non-kooperasi pada tahun 1920 sampai 1930. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, yaitu masa moderat atau koperasi, yaitu pada tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan seperti organisasi pemuda dan organisasi perhimpunan. Budi Utomo atau yang biasa dikenal dengan BU merupakan organisasi pertama di Indonesia. Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stovia terdapat di Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebagai organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta.
Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, dan tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri dari Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan RT Aryo Tirto Kusumo. Serikat Islam. Pada mulanya, Serikat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1911. SDI didirikan di Solo oleh Haji Samanhudi sebagai suatu koperasi perdagangan batik di Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI atau Serikat Islam. Organisasi Serikat Islam didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti Haji Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Haji Agus Salim. Serikat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Indis Party. Indis Party adalah partai politik pertama di Indonesia. Menunjukkan para pendiri Indis Party yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu Daus Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indis Party dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indis Party sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Perhimpunan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Indis Vereniging. Tujuan dibentuknya dari Indis Vereniging adalah Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Kedatangan tokoh-tokoh Indis Party seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwandi Suryaningrat sangat mempengaruhi perkembangan dari Indis Vereniging. Partai Komunis Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PKI secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Snevelt. Ia bersama teman-temannya seperti Brandstätter, Hawis Dekker, dan P. Brandsma mendirikan Indische Demokratischen Vereniging atau ISDV di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawalan dari study club. Salah satunya adalah PNI. PNI yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1929 tidak terlepas dari keberadaan elemen study club. Lahirnya PNI juga dilatar belakangi oleh studi sosiopolitik dan yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suyadi, Mr. Iskak, Cokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunaryo. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PPPKI. PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927.
beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI, Budi Utomo, PNI, Pasundan, Sumatera Bon, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu 1. Menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya. Yang kedua, menyatukan organisasi, arah, serta cara beraksi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia. Partai Indonesia atau Partindo. Ketika Insinyur Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo, memiliki banyak anggota yang terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama, yaitu self-help atau non-kooperasi. Organisasi Pemuda dan Wanita. Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Trikoro Darmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia, yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Organisasi kepemudaan lainnya yang bersifat kedaerahan banyak bermunculan seperti Pasundan, Jong Sumatrenen, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Timores Venbon, PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Kepanduan, dan sebagainya. PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama PPPI yang didirikan pada tahun 1926. PPPI mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatrenenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islametbon. Dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuan yaitu persatuan Indonesia. Para pemuda ini menginginkan suatu upaya penyatuan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.